Jadi intinya dia mengutarakan perasaan dia ya setelah dia dipanggil ya dalam proses medunisasi, Bang. Makanya tadi dari awal saya simpulkan ya dia jengkel sama guru kita tapi nggak kuasa karena udah jelas-jelas kalah ya. Jadi saya sebagai pelampiasannya begitu loh. Cuman dalam hati kecil saya berpikir, kenapa harus saya yang didatangin, bukan Bang Anto, bukan Bang Akmal gitu. Begitu juga Bang. Ya mungkin dia nggak berani juga sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelana Masa, sahabat GIP, selamat malam. Salam pasaduluran dari kami tim Kelana Masa. Pada pertemuan malam ini kami tidak melakukan mediumisasi. Kami lagi mau bincang-bincang santai ya, Kang Dewa. Ya, silakan. Kang Anto, selamat malam Kang Anto. Selamat malam. Sehat? Sehat alhamdulillah. Kang Dewa sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Akmal juga sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Kang Dewa, kemarin kan saya pernah menyambangi di kediaman Kang Dewa. Pada saat kita berbincang itu kan, waktu juga yang memisahkan kita pada saat itu kan gitu. Ini saya masih ada unek-unek yang mau saya tanyakan ke Kang Dewo sebetulnya. Karena pada waktu itu waktunya sangat sempit Kang Dewo. Pas kebetulan cuacanya mau hujan juga ya. Ya, saya harus buru-buru pulang, ada juga pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi begini Kang Dewo, kan itu kata Kang Dewo ada sisi negatif, sisi positif yang pernah menyambangi Kang Dewo. Kedua belah pihak itu baik positif ataupun negatif ya pernah berinteraksi secara langsung dengan saya. Yang saya mau tanyakan seperti ini Kang Dewo, kalau dari sisi negatifnya dulu ya, itu sosok apa yang pernah menjumpai Kang Dewo? Seperti yang sebelumnya saya sampaikan sih Bang Akmal. Ini salah satunya aja lah ya. Iya. Yang dari sisi negatifnya. Awalnya kan energinya itu memang negatif, kan begitu. Tapi untuk saat ini memang dia kan sudah tobat kan begitu. Ya saya cerita pengalaman pada waktu dia masih dalam keadaan yang tersesat lah kan begitu. Ini salah satu makhluk ya yang berperan dalam pesugihan kandang bubrah kalau nggak salah. Ya, kandang bubrah. Pada saat itu pun kita membahas tentang kandang bubrah. Pernah menyambangi Kang Dewo selesai mediumisasi di sini ya. Iya. Waktu pulang ke rumah. Lebih tepatnya yang punya nama Selokono dia. Selokono ya, Selokono pada waktu itu habis mediumisasi beliau itu ya menjumpai saya ya, dalam keadaan ya itu tadi membawa kekecewaan, jengkel lah begitu. Kalau bahasa kami mungkin begini Bang Akmal ya, seolah-olah kepengin ngamuk atau gimana begitu. Iya. Ke Kang Dewonya kepengin ngamuk. Betul. Gitu loh. Iya. Gitu. Karena mungkin pada waktu itu kan, nah di saat mediumisasi Selokono itu masuk ke tubuh saya, ya, mungkin sempat tarung sama Gus Iman kan begitu, sempat tarung. Nah, jadi mungkin begini, ya, melawan gurunya dia itu nggak sanggup. Nah, jadi coba-cobalah siapa tahu muridnya kan begitu. Mungkin gini lah, pulang malu nggak pulang rindu, masa gitu deh. Kalau menurut saya bukan rindu Bang. Iya, karena jadi rindu sama Kang Dewo. Sambangilah Kang Dewo gitu. Karena dia datang itu dengan membawa ya amarah yang sangat menggebu-gebu loh Bang Akmal. Iya, gitu. Nah, tapi ya hasil daripada pertemuan kami sih ya tetap seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bang,
ya tetap kami itu diskusi baik-baik, walaupun awalnya juga di saat kita mencoba berkomunikasi ya nggak ada baiknya, karena apa, bahasa dia itu udah tercampur dengan ya amarah dia, itu seperti itu. Yang membuat Bang Akmal penasaran itu sosoknya ya. Gini Kang Dewa, satu ya bisa dikatakan sosok, mungkin sahabat di rumah pun kepingin sih dari Kang Dewa itu menceritakan bagaimana sosoknya. Oh begitu ya. Jadi begini, sahabat dimanapun panjenengan berada, begini ya, ada beberapa sosok makhluk gaib yang sering kita panggil mungkin pada proses mediumisasi. Sebagian mungkin ada yang sudah divisualkan, digambarkan begitu. Cuman seingat saya pada waktu itu kan belum ada yang namanya pelukis di ya, tim kita kan begitu ya kan. Belum. Jadi mungkin sahabat dan yang lainnya juga penasaran seperti apa sih sosok mereka ya. Salah satunya ya yang berjumpa dengan saya, beliaunya yang punya nama Selokono itu ya. Jadi begini Bang, aku agak bingung menjelaskannya seperti ini. Saya tahu itu bukan Gandarmo ya. Tapi kalau dari segi wujudnya itu Bang, hampir menyerupai seperti sosok Gandarmo gitu loh Bang. Oh, bukan Gandarmo. Bukan Gandarmo, Tapi hampir menyerupai sosok Gandarmo. hampir menyerupai sosok Gandarmo. Kalau Gandarmo kan ada bulunya dan lain sebagainya kan. Gitu. Kalau dia kan nggak berbulu kan. Tapi besar tinggi gitu. Besar, tinggi, dan menyeramkannya itu tidak kalah dengan bangsa-bangsa Gandarmo. Iya. Kang Dewa bertaring nggak Kang Dewa? Bertaring dia. Bertaring. Dan dia itu apa yang namanya, mohon maaf, pakai mahkota lah, itu seperti itu. Kayak seorang raja lah. Iya. Padahal Terus dia pun berpakaian loh, berbusana loh. Berbusana rapi. juga? Iya, berbusana rapi. Kalau Gandarmo kan jarang yang pakai baju sih Bang. Iya. Gitu loh. Iya. Kalau dia berbusana rapi, ya, gitu. Jadi ya saya ya yakin kalau dia itu mengaku di sananya, di alam beliau itu, kalau beliau itu seorang raja, walaupun ya posisi dia pada waktu itu kan, ya dia itu ya memfasilitasi kesesatan dalam bentuk pesugihan kan begitu. Pesugihan kandang bubrah, iya, gitu. Itu sosoknya seperti itu Pak. Iya. Dan di saat dia sudah tobat, sudah tobat, dia pernah ada sekali atau dua kali, itu agak sedikit lupa, tapi yang pastinya setelah beliaunya itu tobat sempat juga untuk ya menjumpai saya sih Bang. Oh, pada saat dia sudah tobat pernah menjumpai Kang Dewa lagi. Iya. Dan anehnya Bang, ya, wujud beliaunya itu si Selokono ini ya, tidak seperti wujud yang pertama kali jumpa dengan saya Pak. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit. Kalau wujud yang pertama mungkin kan ketika dia mendatangi Kang Dewa, pada saat itu dia merasa marah. Seperti itu Kang Dewa. Posisinya ya. Posisi dia gitu. Ya. Tapi kalau masalah wujud menurut saya tidak seperti itu loh Pak. Karena apa? Kita marah sama nggak marah ya wujud kita tetap satu. Gitu. Mana tahu kan gitu. Ini kan unek-unek kan gitu. Dalam hal ini kita tidak boleh menduga-duga Bang. Nah, yang pastinya yang lebih tahu mungkin guru kita Panjenenganipun Gus Iman lah kan begitu. Ya, kita mungkin hanya sebatas ya menduga boleh lah, tapi ya hanya sebatas mungkin begini. Ya pada waktu itu perwujudannya buruk ya, memang aslinya satu. Ya, kan begitu. Iya kan menurut saya begitu. Ya, yang kedua Bang. Nah, yang kedua ya, posisi dia itu masih dalam kesesatan ya, jadi tidak tertutup kemungkinan di saat dia itu tobat kan begitu ya, dia itu energinya pun otomatis berubah menjadi energi positif ya, bisa saja mungkin ya itu berpengaruh kepada perwujudan dia ya. Tapi lebih tepatnya itu ya Panjenenganipun Gus Iman, karena untuk tingkatan-tingkatan sekelas itu ya kita kurang paham gitu Bang Akmal. Ini Kang Dewa yang jadi penasaran ini kan, komunikasinya itu apa sih Kang Dewa antara Kang Dewa sama Selokono gitu? Panjang kalau diceritakan Bang. Ya sedikit saja lah. Intinya begini saja lah ya. Intinya begini saja. Di saat
Selokono itu datang, ya mohon maaf untuk saat ini mungkin di saat saya menceritakan mungkin agak sedikit tersenyum-senyum lah, ada lucu-lucunya, ada geli-gelinya kan begitu. Tapi pada waktu itu ya mohon maaf, saya juga ikut tegang, deg-degan juga gitu loh. Iya, karena melihat wajahnya saja Bang Anto itu udah mohon maaf gitu loh. Iya, gitu. Cuman saya mencoba untuk menutupi rasa malu saya lah kan begitu. Kalau saya tunjukkan nanti ya ketakutan saya mungkin dia semakin menjadi-jadi kan begitu. Jadi intinya dia mengutarakan perasaan dia ya setelah dia dipanggil ya dalam proses medunisasi, Pak. Makanya tadi dari awal saya simpulkan ya dia jengkel sama guru kita tapi nggak kuasa karena udah jelas-jelas kalah ya. Jadi saya sebagai pelampiasannya begitu loh. Cuman dalam hati kecil saya berpikir, kenapa harus saya yang didatangin, bukan Bang Anto, bukan Bang Akmal gitu. Begitu juga Bang. Ya mungkin dia nggak berani juga sama saya. Jadi guyon nih kan. Jadi saya berpikir begini ya, apakah dalam tim mungkin wajah saya yang hampir mirip sama Selokono itu kan begitu. Saya nggak bilang ya sahabat nilai sendiri. Maksudnya begini ya, seperti itulah Bang, ceritanya seperti itu Bang. Oke. Itu dari makhluk yang energinya negatif. Nah, bukan cuma Selokono tapi yang sangat mengesankan memang Selokono sih. Itu seperti itu. Ada lagi nih Kang Dewo. Dari sisi negatif udah tadi ya Selokono. Iya. Dari sisi positif kan kita ada berbincang juga itu. Dari sisi positif ada nggak yang datang menyambangi Kang Dewo gitu. Kata Kang Dewo kan ada. Pernah nggak Kang Dewo itu tahu apa fisiknya gitu? Sama Bang. Jadi begini sahabat, mohon maaf ya, ini sahabat-sahabat kami di sini seperti Bang Akmal, Bang Anto penasaran ini karena sesekali memang belum pernah dijumpai secara langsung mungkin. Ya, beberapa kali mediumisasi dan sekian banyak makhluk ya, yang kami panggil dalam proses mediumisasi ya. Dari sekian banyak makhluk tersebut memang selalu saya yang sering dijumpai kayak gitu. Makanya tadi saya mengatakan mungkin karena postur fisik saya yang mungkin hampir menyerupai mereka mungkin seperti itu. Jadi begini Pak Akmal. Iya. Kalau dari yang sisi positifnya, energi positifnya ya gitu, yang sangat dekat gitu loh, bahkan lebih daripada sekali Bang. Iya. Ya gitu, yang lebih daripada sekali menjumpai saya itu beliaunya Mbah Parjo Pak. Mbah Parjo. Mbah Parjo. Oh, yang dari Alam Bunian. Ya, yang dari Alam Bunian. Iya. Dan beliau di saat mohon maaf ya berjumpa dengan saya ya sama Bang, bahkan lebih kocak daripada proses mediumisasi Bang. Iya kan? Iya Bang. Gitu. Pas kebetulan kan di rumah saya kan sepi Bang. Kan begitu. Jadi kalau ada orang lain mungkin ya mohon maaf kan begitu. Ya. Mungkin akan ada penilaian-penilaian negatif terkhusus buat saya pribadi karena setahu orang itu kan ya saya itu berkomunikasi tanpa kawan kan begitu gitu. Sedangkan saya itu di saat berkomunikasi dengan beliaunya Mbak Parjo itu ya betul Bang ya, saya itu nggak kuasa untuk menahan tawa Bang, karena saya perhatikan dan saya bandingkan di saat dia itu berjumpa secara langsung itu jauh lebih kocak Bang. Lebih kocak lagi. Iya, jauh lebih lucu lah pokoknya. Iya, gitu loh. Jadi Kang Dewo di situ waktu berjumpa sama Mbah Parjo ketawa-ketawa juga. Ketawa-ketawa Sendirian? Ya sama Mbak Parjo Bang. Itu. Ya seandainya lah, ini kan ada yang melihat, mungkin melihat Kang Dewo itu gimana gitu. Ya, seperti itulah. Ya pastilah itu Bang. Itu pasti kayak gitu loh. Iya. Cuman pas kebetulan kan di rumah saya itu kan ya selalu sepi Bang, karena saya pribadi di rumah saya kan nggak ada yang lain kan begitu. Mungkin ya beliaunya pun di saat hadir itu pun ya melihat-lihat situasi juga lah. Di saat saya itu ada kawan yang datang mungkin beliaunya pun mencoba untuk menahan walaupun dia itu udah rindu.
Jadi begini, kenapa saya mengatakan dia hanya rindu? Ya, karena beliaunya itu sering datang menjumpai saya, bahkan di hati saya saja, Bang. Ya, gitu. Sampai saat ini ya, gitu loh. Ada kerinduan yang mendalam kepada beliaunya Mbak Parjo. Itu Sampai sekarang ini. sampai sekarang. Apalagi untuk saat ini dalam proses mediumisasi kan beliaunya ini kan jarang hadir, Jarang kan hadir, begitu. Iya, itu seperti itu. Yang sangat mengesankan memang Mbak Parjo. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini, Bang, Iya. kalau pertemuan secara langsung belum ada, ya. Cuman energi ya, yang sangat dekat dengan saya dari dari makhluk gaib, ya, tapi saya yakin ini energinya positif dan saya bisa menduga kalau ini energi yang bersumber dari beliaunya Mbak Batur. Ya. Jadi di saat saya berkomunikasi dengan siapapun, Bang, kadangkala itu bahasa saya itu tercampur dengan bahasa beliaunya yang maaf cakap ngapak-ngapak kayak gitulah, gitu loh. Oh, mau terbawa-bawa gitu ya? Terbawa-bawa tanpa Disengaja ya, gitu. tanpa sengaja, Bang. Itu seperti itu ya, mudah-mudahan kita ngomong-ngomong kayak gini beliaunya nggak masuk lah ya. itu seperti itu. Iya, Baik di saat saya berkomunikasi secara langsung ataupun di saat saya berkomunikasi melalui via telepon, tercampur bahasa saya, terbawa-bawa. Itu seperti itu. Jadi teman Kang Dewo yang Kang Dewa telepon heran nggak itu kok bisa kecampur gitu bahasanya? Ya, saya yakin mereka pun pasti heran, Bang. Cuman memang ya mungkin segenlah untuk menyampaikan kenapa kamu kayak gini kan nggak mungkin lah begitu. Jadi ya saya memang begini, Bang. Ya, mempunyai pendapat ya, baik energi positif ataupun negatif ya itu. Apabila makhluk tersebut itu ya, pernah dihadirkan dalam proses mediumisasi ya, dan dalam proses mediumisasi itu saya yang berperan sebagai mediatornya, tetap itu mereka itu ada komunikasi secara pribadi dengan saya, baik itu secara langsung itu pertemuan gitu loh, ataupun dalam bentuk gangguan. Itu seperti itu. Tapi kalau untuk Mbah Batur sendiri kan positif tadi. Positif, Bang. Cuman gara-gara energi positif dia ya yang sangat kental ya, bahkan sangat dekat dengan saya takut akan ada penilaian negatif ya dari lawan-lawan saya yang tidak tahu kayak gitu loh, Bang. Maksudnya begini loh. Iya. Karena ya di saat saya itu berkomunikasi dengan siapapun seringkali ya tercampur dengan bahasanya beliau dengan gayanya beliau begitu loh, Bang. Itu seperti itu. Iya. Cuman saya lupa menyampaikan awal-awal kita memanggil Mbak Parjo, Bang. Iya. Ya. Kan istri Mbak Parjo namanya siapa itu ya? Mbak Sayem. Nah, pada waktu itulah ini posisi Mbak Parjo itu masih apa ya, dalam posisi dia sebagai petani gitu loh, kan begitu, petani yang jauh daripada wawasan dan pengetahuan agama pada waktu itu. Pernah, Bang, istrinya itu si Mbah Sayem ya, itu datang ke tempat saya asal jam 1 malam ya. Lampu di tempat saya wajib mati sampai jam 5 pagi, wajib. Itu tanpa dimatikan kan? Tanpa dimatikan. Padahal tidak dan mati itu lampu ya? Hanya enggak mati lampu, itu hanya terjadi di rumah saya, Bang. Itu dan setiap mati lampu itu meledak itu bola lampunya, tapi nggak putus, Bang. Inilah anehnya. Ya. Itu berjalan kurang lebih seminggu ya. Terus kalau pertemuan dengan beliau ada 2 kali, Bang ya, tapi tidak komunikasi ya gitu. Dia menampakkan diri gitu loh, Pak ya. Jadi kalau saya ingat gitu, Bang ya, kurang tahu lah, mungkin ya dia itu berkunjung atau mengganggu, Bang ya, karena dia tidak ada komunikasi jauh lebih lanjut dengan saya ya.
Terus pada waktu itu posisinya kan memang belum dekat mungkin sama kita semua di sini kan begitu. Jadi kalau saya lihat videonya Bapak Parjo pada waktu itu, Bapak Parjo sering mengatakan istrinya itu ya, makhluk paling jelek di kampungnya kan begitu. Iya. Walaupun untuk saat ini itu paling cantik Paling kan cantik, dari ya. kampung. Ya. Saya yakin itu Bang. Karena mohon maaf ya, gitu loh. Bentuknya itu nenek-nenek betul. Mungkin ada rasa tersinggung apa cuman gitu. Hah? Seandainya ada ketersinggungan yang menyampaikan dan yang memburu-burukan itu kan Mbah Parjo bukan saya kan begitu. Iya. Hah? Jadi dari segi perwujudannya Bang sangat buruk lah, mohon maaf. Gitu. Dia sosok nenek-nenek bungkuk, pegang tongkat, pegang tongkat. Ya. Gitu. Dan wajahnya sangat buruk betul. Sangat buruk. Ya. Terus tabiatnya memang galak Ya. galak iya betul-betul galak. Ya mungkin dulu kan Mbah Parjo masih tergila-gila sama Lastri. Ya mungkin dia itu jengkel sama suaminya karena suaminya nggak terlalu open sama dia kan begitu. Sedangkan dia tahu suaminya bolak-balik ya datang ke sini masuk ke tubuh saya, jadi mungkin Mbah Sayemnya berpikir gitu, kalau saya itu ya berpihak kepada suaminya mungkin kan begitu, mungkin seperti itu ya, karena begini ya, kita ini sama-sama paham ya, itu karakter jin ini ya mungkin akalnya jauh di bawah kita, itu seperti itu. Jadi ya pantas saja kalau mereka itu gampang jengkel, gampang emosi, itu seperti itulah Pak. Memang selama saya itu terlibat ya di tim Kelana Masa ataupun di Siman Family ya, walaupun saya itu memerankan sebagai mediator ya, banyak pengalaman ya yang saya alami ya, yang sebelumnya itu tidak pernah saya alami itu sebelum saya itu terlibat ya, sebagai mediator. Jadi berarti kan Kang Dewo ada pengalaman-pengalaman baru. Pengalaman-pengalaman baru dan pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat buat saya. Iya, itu seperti itu, Bang. Selain dari yang sisi negatif, sisi positif, tidak ada lagi yang datang gitu. Ya, yang kita panggil semuanya kan nggak ada yang setengah-setengah sih, Bang. Iya. Ya kalau nggak negatif, positif kan begitu. Walaupun yang awalnya negatif itu ujung-ujungnya jadi positif. Dan yang alhamdulillah yang awalnya positif ya berkelanjutan ya menjadi makhluk yang jauh lebih baik kan begitu. Bukan berarti yang positif itu berubah menjadi negatif kan tidak, itu seperti itu. Oke, alhamdulillah pertemuan kali ini jadi apa yang menjadi tanda tanya dari saya ke Kang Dewo sudah Kang Dewo jawab. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kedepannya Bang ya, karena kita sering kali itu melakukan mediumisasi, mudah-mudahan ya, terutama Bang Akmal dan Bang Anto itu tidak mengalami nasib seperti apa yang saya alami lah Bang. Dan saya yakin kalian tidak akan mengalami itu. Karena apa? Gitu. Wajah kalian itu nggak mirip-mirip mereka itu seperti itu. Jadi cukup saya lah yang mengalami hal-hal seperti itu. Ini kan kelanjutan waktu tempo hari kita lanjutkan. Mungkin di lain kesempatan saya akan menyambangi Kang Anto kayaknya. Iya boleh. Siapa tahu Bang Anto itu ada pengalaman juga ya terkait masalah yang sama, tapi mungkin pada kesempatan kali ini dia mungkin agak segan untuk menyampaikannya kan begitu. Iya. Di lain hari ya, saya akan ke tempat kediaman Kang Anto, lagi apa aja yang dikerjakannya atau ya pengalaman Kang Anto lah kita liput nanti. Oke, itu saja sahabat mungkin podcast kita pada malam hari ini. Semoga sahabat semua nggak bosen mendengarkan pengalaman-pengalaman dari kami. Untuk sahabat semua, semoga semuanya sehat sahabat. Amin. Dibanyakkan rizkinya. Amin. Dan dilapangkan semua usahanya biar lebih meningkat. Amin. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya.